Yuk, kembali lagi di Bincang MMA preview dari UFC 297 Sean Strickland lawan Dricus du Plessis. Secara all time card gue bisa bilang gak begitu puas. Ada beberapa fight yang gue kira bakalan stall the show, kayak Mike Mallet. Gue kira bakal stall the show, cuman dia malah kalah sama Neil Magny, Arnold Allen. Ternyata enggak. Di sini banyak hometown hero dari laki-laki kalah, Johan. Tapi di opening cardnya itu ada 4 finish dan di sini split. Salah satu fight yang keren menurut gua si Day, Service Day sama Ramon Tavares, menurut gua salah satu fight yang oke. Dan gue kecewa banget sama co-main eventnya. Kenapa? Si bantamweight udah selama berapa tahun ya UFC champion, selama-lamanya, karena ini baru bantamweight, juara bantamweight ke-6 kan. Women's bantamweight itu baru 7 enggak 6 orang. Ronda Rousey, Holly Holm, Miesha Tate, Amanda Nunes, Juliana Pena terakhir di sana. Amanda Nunes satu-satunya orang 2 kali, dan dari 2016 udah 7 tahun 8 tahun si bantamweight champion itu nggak ada nama Amanda Nunes di main eventnya. Selalu ada Amanda Nunes. Amanda Nunes udah 5 title defense, 6 title defense, sama Erin Aldana, menang juga lawan Juliana Pena. Amanda Nunes ngalahin Miesha Tate, terus buat dapetin bantamweightnya Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Raquel Pennington, Holly Holmes, Germaine, terus kalah sama Juliana Pena. Juliana menang ngerebut dari Juliana Pena, terus ngerahin Erin Aldana. Amanda Nunes juga punya 2 title defense yang ngalahin Chris Cyborg, Felicia Spencer, Megan Anderson di featherweight. Kenapa gue ngebahas Amanda Nunes? Karena level dari UFC bantamweight woman dan featherweight, the greatest woman of all time. Menurut gue salah satu orang yang di bawah Amanda Nunes itu Ronda Rousey, karena dia udah punya 6 title defense yang menurut gue gila banget. Si Ronda Rousey di bawah si Amanda Nunes. Jadi, dan di bantamweight itu selalu seru gitu. Di waktu zamannya Ronda Rousey, udah gitu Holly Holm, Miesha Tate, dan zamannya Amanda Nunes selalu seru. Amanda Nunes nggak pernah fight yang nggak seru. Selalu seru. Mau dia dominan waktu kayak lawan Juliana Pena, dia dominan banget. Juliana Pena sampai 50-45, terus lawan Erin Aldana selalu seru gitu fightnya, selalu open fight. Terus dia pensiun di tahun kemarin, si strip titlenya udah di relinquish, terus vacated, dan kemarin tadi si Mayra Bueno Silva lawan Raquel Pennington. Gue berharap tadinya fight ini seru banget gitu, karena ini perebutan vacated title. Ini ada setahun lalu vacated light heavyweight itu si Magomed Ankalaev sama Jan Blachowicz. Meskipun berakhir dengan draw, tapi fightnya menurut gue cukup oke lah gitu. Dibanding ini, kayak fightnya kayak fight biasa aja, fight biasa main event top rank, dan nggak kelihatan mereka berdua itu lagi di championship fight. Mereka nggak kelihatan mereka berdua itu worthy untuk dapat title fight gitu. Jadi sangat lackluster. Terus yang menang Raquel Pennington gue udah nggak peduli fightnya, karena Mayra Bueno Silva juga gue kira bakal oke. Ternyata dia di ronde ketiga udah habis tenaganya, di ronde keempat, ronde kelima udah nggak tahu kemana. Dan nggak tahu kenapa Raquel Pennington pas di stand up-nya bagus, dia malah mendekat, harusnya ngedistant. Gue nggak ngerti kenapa.
Jadi sangat lackluster, sangat ini apa sih gitu. Kita udah punya UFC udah pernah punya bantamweight yang levelnya sampai dinobatkan the greatest woman MMA of all time, Amanda Nunes. Dan sekarang yang jadi championnya gini. Mudah-mudahan sih dia lawan Juliana Pena bakal seru, dan Irene Aldana juga oke menurut gue kemarin fightnya. Jadi kita lihat lah di bantamweight, karena kalau Raquel Pennington atau Mayra Bueno Silva sangat lackluster sih. Dan main eventnya gue yang menang Dricus du Plessis, tapi yang mau gue bahas sebenarnya bukan itu. Yang mau gue bahas adalah gue nggak nyangka si Sean Strickland bakalan menjadi sebintang itu, superstar itu gitu. Dengan cara ngomongnya dia yang ngaco, dengan cara dia bisa ngalahin Izzy. Sebenarnya dia ngomong ngaco, cuma jujur aja orangnya. Dan kadang-kadang apa yang diomongin karena terlalu jujur, jadi orang kaget gitu, dan orang kadang-kadang nggak suka kalau dia omongan terlalu jujur. Udah gitu dia jadi bintang banget, dan fight tadi menurut gue fightnya sangat bagus, ketutup lah sama jadi menutup main event lah. Jadi untung fightnya oke. Kalau sama-sama lackluster juga jadi males, tapi karena fight mereka oke. Terus fightnya itu, tapi menurut gue ya, emang fight tadi close fight banget, susah buat tahu siapa pemenangnya. Emang benar-benar close fight. Banyak yang gue lihat di lini Twitter, banyak orang bilang wah Sean Strickland kena rob apa segala macam. Gue pribadi sih mikir Strickland, tapi kalau DDP menang menurut gue ya masih oke lah gitu, karena dua-duanya punya serangannya oke, defense-nya juga oke, dua-duanya sama hurt di matanya. Sean Strickland sampai keluar darah dari matanya, sementara DDP bengkak di matanya. Terus menurut gue sangat oke. Gue sih nilai 125 buat Strickland, si DDP 34 ya, karena 34 itu ini mah. Cuman judge-nya malah bilang si Strickland menang di 2 ronde doang. Ada yang 1 sama 10, ada yang 1 3 10, karena 3 menurut gue aneh. Tapi yang gue jadi aneh, si Strickland itu meskipun nggak kayak DDP tuh kayak strike tapi nggak begitu, nggak signifikan gitu. Sementara Strickland strike-nya signifikan, lu bisa lihat ulang deh, saya tak gitu, wah bagus banget. Dan gue aneh, tapi karena tidak berdamage besar untuk DDP, jadi mungkin judge ngasih ini buat DDP ya. Jadi ya, tapi menurut gue sangat close fight, susah untuk nilai fight ini. Beda kayak Islam sama Alex Volk waktu pertama. Menurut gue itu nggak close fight, karena di 1, 2, 3 udah kelihatan bahasa 1, 2, 3 iya udah kelihatan Islam mendominasi, tapi 4 masih kontroversial, 5 Alex mendominasi. Jadi kalau orang bilang itu close fight, enggak sih menurut gue. Dan kayak siapa ya, John Jones, Alex Gustafsson, John Jones, Dominic Reyes, banyak fight yang kayak gitu. Tapi kalau fight ini dikasih buat si DDP sih ya masih oke sih menurut gue. Pertanyaannya nextnya siapa? Dan gue sih curiga emang si UFC naruh si middleweight di Januari sekarang, dan kayaknya buru-buru banget. Kan Strickland juga bilang di podcastnya ini kayaknya buru-buru banget, gue baru menang juara terus udah harus defense lagi gitu. Sementara kalau champion biasa dikasih range antara 6 bulan untuk karena mereka dapat duit yang lebih banyak, jadi mereka bisa lebih tenang, lebih santai. Terus kenapa buru-buru banget? Karena untuk selamatin dari main event, dan mungkin menurut gue ada hubungan sama UFC 300. Apakah di UFC 300 bakalan easy lawan DDP? Karena itu fight yang gagal, tadinya harusnya di Australia bulan September tapi diganti Strickland. Dan kalaupun ini menurut gue nextnya DDP malah harus lawan Izzy, karena ini storyline terbaik menurut gue. Emang sih gue nggak begitu suka kalau Izzy dikasih title fight lagi ya, tapi ini DDP dan pasti bakal menjual banget untuk sebuah pay per view, karena Izzy sell the fight. Kalau buat di 300 masih oke menurut gue jadi main eventnya.
Jadi long term storyline dari tahun lalu UFC 290 Juli kalau salah, terus ada di nanti mereka settle di UFC 300 di April. Menurut gue long term storyline yang sangat bagus untuk UFC. Tapi kalau enggak pun UFC 301, 302 masih no problem menurut gue. Jadi nextnya itu, karena gue bingung juga siapa lawan DDP selanjutnya. Jared Cannonier oke sih, cuman nggak begitu promising banget gitu. Tapi yang positifnya kita bakalan lihat banyak title fight yang seru gitu, dan banyak fight yang seru. Mungkin DDP lawan Paul Costa, mungkin DDP lawan Khamzat, mungkin DDP lawan atau Khamzat lawan Strickland, atau Costa lawan Strickland belum kan. Jadi divisionnya baru kan. Kalau kemarin istilahnya bosen nih, Izzy udah ngelawan Whittaker 2 kali, Vettori 2 kali, Jared Cannonier udah banyak gitu. Kesini gue sih berharap di middleweight division, belum lagi ada nama-nama kayak Bo Nickel, ada Roman Dolidze, banyak lah di middleweight. Terus Joe Pfeiffer, Brandon Allen, banyak. Jadi menurut gue middleweight bakal sangat seru ke depan setelah Izzy udah nggak jadi juara lagi. Tapi gue nextnya, karena minggu depan nggak ada UFC, jadi mungkin kayaknya Royal Rumble deh. Tapi anyway, Februari baru ada UFC lagi, UFC event, yaitu Roman Dolidze lawan Imavov, terus Hermansson lawan Joe Pfeiffer. Ini seru banget. Dan di Februari 18 Alex Volk lawan Topuria. Nice, ini seru banget, tunggu banget. Terus di O'Malley Marlon Vera Maret 10. Udah puasa belum ya? Dan UFC 300 masih belum tahu kita siapa. Tapi yang jelas gitu. Untuk kedepannya, mudah-mudahan 2 minggu lagi UFC-nya seru ya. Meskipun di Apex, tapi ya oke lah. Gitu dari gue, sampai ketemu di bincang berikutnya.